Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Wanaya. Saya berasal dari kelas 07 SMJ 021 dengan NIM 19100500471. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesetaraan gender dengan mata kuliah Manajemen SDM yang diampu oleh Bapak Prasetyo Kurniawan, SPMM. Yang pertama, di sini saya akan membahas yang pertama pengertian gender, yang kedua perbedaan gender dan jenis, kemudian yang terakhir program PCDP berbasis gender. Pengertian gender. Gender adalah konsep budaya yang membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Jenis kelamin atau seks. Keadaan fisik biologis seseorang dan bersifat pasti antara laki-laki dan perempuan. Sifat atau perilaku gender dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, sekolah, tempat kerja, dan media, dan dipengaruhi oleh suku, status sosial, ekonomi, hukum, dan kebiasaan. Untuk sikap masing-masing gender ini bisa berubah, tetapi perlu waktu yang cukup lama. Identitas gender. Bagaimana seseorang merasa, apakah sebagai laki-laki atau perempuan? Identitas gender mulai terbentuk sejak kecil. Jenis kelamin. Kemampuan fisik atau biologis berdasarkan pada jenis kelamin, anatomi tubuh, atau fungsi reproduksi seseorang. Perempuan. Berdasarkan anatomi tubuhnya dapat hamil dan menghasilkan ASI. Untuk jenis kelamin laki-laki, umumnya penampilan fisiknya lebih besar dan lebih berotot, memiliki sperma sehingga dapat membuahi. Stereotyping atau pemberian label. Yang pertama, pemberian label berdasarkan jenis kelamin dapat merugikan karena menghalangi realisasi dari potensi yang dimiliki. Kemudian, dengan menerima stereotip seperti ini, maka kita telah membatasi ruang gerak. Kemudian, laki-laki merasa canggung bila harus melakukan pekerjaan feminin, contohnya mengganti popok anaknya. Kemudian, perempuan merasa tidak mampu melakukan pekerjaan maskulin, seperti ganti atap yang rusak atau perbaiki jembatan. Kesetaraan gender. Dalam semua segi kehidupan, laki-laki dan perempuan dapat berperan bersama-sama dan setara. Tapi, kembali lagi, semua itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Laki-laki dan perempuan dapat setara bekerja, saling membagi tanggung jawab di dalam keluarga tanpa ada perbedaan dan bukan dosa. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan inteligensinya masing-masing. Kebutuhan strategis gender. Yang pertama, mencapai persamaan atau hak laki-laki dan perempuan. Kemudian, meningkatkan status kekuasaan dan pilihan bagi perempuan. Kemudian, mengatasi kesenjangan. Dalam arti di sini itu, yang dimaksud adalah upah, hak, kepemilikan, pekerjaan non-tradisional. Kemudian, membutuhkan waktu dan perencanaan yang seksama. Kebutuhan praktis gender. Membantu perempuan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Mengurangi multi beban kaum perempuan.
mengatasi masalah-masalah praktis dalam menjalankan pekerjaan. Program PCDP berbasis gender. Program berbasis gender di Papua sudah sejak lama disuarakan dengan mulai didirikan beberapa LSM yang menyuarakan tentang kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan, dan HAM. Tantangan budaya, adat istiadat menjadi tantangan yang sangat berat di Papua dalam menyuarakan soal kesetaraan gender. Tantangan kita. Angka kematian ibu melahirkan di Papua 369 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Papua termasuk 4 provinsi di Indonesia yang angka kematian ibu dan bayi yang tertinggi. Indonesia tertinggi di ASEAN. Usia perkawinan usia muda perempuan tinggi, dari 14 tahun hingga 19 tahun. Angka HIV dan AIDS yang tinggi pada ibu rumah tangga. Kemudian, program KB dan kesehatan reproduksi terbaik di Kabupaten Jayapura hanya 4 petugas KB bersertifikat. Ada porsi dana bagi perempuan 15% dari dana respek per kampung. Belum ada perda untuk hak-hak perempuan. Dalam Undang-Undang Otsus ada, tapi belum dilaksanakan. Timika, data HIV perempuan tertular kedua tinggi, ibu rumah tangga. Berbeda antara permasalahan dan pandangan tentang perempuan di pegunungan, rawa-rawa sulit, pesisir pantai. Data ibu meninggal tinggi, bahkan hingga tidak terdata. Angka tertinggi kematian ibu, 30% tertinggi meninggal karena pendarahan. Data Millennium Development Goals dalam laporan 2007-2008 menyebutkan, setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan yang seyogianya menjadi peristiwa bahagia, tetapi seringkali berubah menjadi tragedi. Angka malaria, ISPA, TB itu tinggi. Jumlah ibu dan anak penderita HIV dan AIDS sangat tinggi. Taraf pendidikan masyarakat yang rendah. Taraf ekonomi keluarga rendah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kesetaraan gender. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya Apriliana, cukup sekian dan terima kasih.